karena kemarin itu saya ada acara keluarga Pak. Kan ulangannya online, bisa di mana saja kerjainnya. Iya Pak bener, tapi kemarin itu kan ada acara keluarga bibi saya. Nah di situ tuh saya diminta untuk bantu-bantu di sana Pak acara tersebut. Kan Senin kemarin saya ke kelas, kabarin. Yang belum ulangan, silahkan nyusul. Saya tunggu sampai hari Rabu. Iya Pak, saya mohon maaf, saya karena menunda ulangan, saya jadi kelupaan Pak. Saya berjanji nggak ngulangin hal tersebut. Terus untuk ulangan kemarin gimana? Kira-kira baiknya gimana ya Pak? Menurutmu? Misalkan sekarang menyusul, masih bisa nggak ya Pak? Oke lah, saya kasih kesempatan sekarang. Tapi bagaimana saya yakin kalau kamu akan mengerjakannya? Kalau misalkan saya mengerjakan di ruangan ini saja, bagaimana Pak? Jadi supaya Bapak bisa lebih mudah apabila saya menemukan kesalahan gitu Pak. Oke kalau begitu, silakan. Oke Pak, terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum. Kalau Pak, maaf Pak, tadi saya kesiangan. Jadi malam tuh begadang, ada teman ke rumah. Jadi saya main sampai larut malam Pak. main apa malam-malam? Main game Pak. Terus Ya Pak, maaf saya salah Pak. kedepannya masih seperti ini? Ya Pak, saya janji Pak nggak akan ulangi lagi. Dan saya nggak akan main sampai larut malam Pak. Oke. Terus masalah pelajaran tadi gimana? Ya Pak, saya akan ngerjain seluruh materi Pak. Caranya? Saya bakal minta bantuan Pak ke Al Pak. Tadi kebetulan Al juga di luar Pak di taman. Jadi sekalian boleh nggak Pak ngerjain di taman Pak? Oke kalau begitu, silakan. Terima kasih Pak. Halo guys, perkenalkan nama saya Alaili dan saya Firman Aidullah. Nah di sini kita habis ngelakuin praktek segitiga restitusi. Jadi saya berperan sebagai siswa yang sulit untuk mengerjakan ulangan. Ya, kendalanya yaitu karena internet atau jaringan lain sebagainya. Kalau lo Dan saya siswa yang telat karena ada beberapa kendala gitu. Jadi di sini kita belajar ya karena setiap siswa pasti ngelakuin sebuah kesalahan. Nah, salah satunya tadi saya nggak ngerjain ulangan. Nah, di situ ada prosedur. Nah, di situ terdapat prosedur di mana saya bisa menyusul ulangannya tanpa ada hal hukuman-hukuman ya guys. Dan saya walaupun saya punya kesalahan, tapi kesalahan itu nggak harus dengan fisik. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang kita perbuat gitu, nggak harus dengan kekerasan. Nah, jadi di situ kita bisa belajar ya sebagai siswa dan terus semangat guys. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru penggerak yang saya hormati dan rekan-rekan guru SMA 6 yang saya hormati, adik-adik saya, PPL dari Unbaja yang saya hormati. Untirta, ada juga yang Untirta ya, yang saya hormati ya. Tidak lupa pertama kali kita telah memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, keimanan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka
menghadiri teman-teman kita yang akan aksi nyata proyek guru penggerak ya. Selamat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan umatnya kita nanti sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini merupakan suatu momentum yang sangat baik ya. Kenapa saya katakan demikian? Di awal PPG ini diluncurkan, saya mungkin di sekolah ini termasuk yang angkatan sudah tua, tapi saya mendorong kepada teman-teman saya yang masih muda ini untuk apa? Untuk selalu berkembang. Karena yang namanya jadi pendidik itu ya, apalagi yang masih baru calon jadi guru, itu tidak bisa stagnan. Contoh begini misalnya, saya dulu tahun 98 diangkat itu naik pangkat nggak usah nulis Bu, nggak usah. Pokoknya yang penting ikut MGMP, rajin di kabupaten kemana-mana ikut, nanti naik pangkat waktunya sekarang bisa. Sekarang begitu ada aturan baru Permen Dikbud 2010 itu ternyata aturannya keluar lagi. Nulis pun kalau kita nggak biasa itu adalah kita harus berlatih. Makanya kemarin saya dibantu Pak Sony juga gitu kan ya, mencoba apa yang saya tulis dan disalurkan gitu kan ya ke jurnal gitu kan ya, sebuah universitas. Artinya memang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya masih muda punya potensi untuk maju gitu kan ya. Ini kecuali yang sudah tua kayak saya gitu kan ya, akan ya megang HP kadang-kadang minta tolong ke anak terus terang sudah nggak nyambung gitu kan ya. Nah tapi bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya punya potensi untuk maju. Nah itulah saya sangat bangga, sangat ikut bergembira, bersenang banyak teman-teman yang lulus meneruskan PGP. Jangan berpikir nanti kepakai apa, nanti mah ada kepakainya. Aturan dibuat itu nanti walaupun ganti orang, yang aturan itu terpilih kan tetap akan diperhitungkan ya. Jadi jangan berpikir, paling nggak ilmunya kita pegang lah, kita dapatkan. Ya itulah makanya saya selalu personal ikut aja lah gitu kan ya. Ada manfaatnya saya yakin gitu kan ya, itu saja. Saya kalau lulus juga ikut gitu kan ya, ini karena tidak lulus maka ya tidak lanjut gitu kan ya. Ini itu adalah bentuk apa biar teman-teman punya motivasi gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya dengar sekolah kita memang paling banyak yang lulus di antara sekolah lain gitu kan ya. Nah paling enggak kita akan tahu lebih dulu lah, tahu lebih dulu gitu kan ya dibanding teman-teman ya. Itu kemudian saya berpesan, nah apa yang Bapak Ibu dapatkan di PGP adalah bisa diimplementasikan. Karena berkali-kali Bapak Kepala Sekolah kita yaitu menyampaikan bahwa eranya yang ngajar dulu mah saya membawa buku seperti biasa aja. Misalnya contoh saya walaupun HP saya pakai, misalnya begini, hitung penduduk, kamu cari penduduk di sini gitu kan ya. Nah, sudah dengan pakai ini ternyata lebih gampang gitu kan ya. Kamu cari penduduk Petasiran 2020, hitung pertumbuhannya. Nah, ini bermanfaat. Nah, kalau gaptek terus gitu kan ya, misalnya kayak saya gitu kan ya. Nah, itu adalah akan ketinggalan. Nah, Bapak Ibu yang masih muda itulah yang kemudian punya potensi ya untuk memajukan diri ya. Saya yakin SMA 6 adalah punya itulah semuanya ya. Saya berpendapat seperti itu. Itu mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi selamat gitu kan ya kepada teman-teman yang sudah lulus ya, lanjut gitu kan ya. Jangan sampai capek mah ya, namanya pekerjaan usaha pasti capek gitu kan ya. Saya juga di sekolah gitu kan ya ikut merintis sekolah ini, kita beberapa yang awal ya. Nah saya Pak Muhammad mungkin Sanusi gitu kan ya, biasa capek tapi harus kita jalankan ya. Mungkin itu saja gitu kan ya, kurang lebih mohon maaf. Selamat. Baik, dengan membaca basmalah maka aksi nyata PGP di SMA 6 ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Saryono MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutannya akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Ganda Yanuar SPD, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu,
bukan sambutan sih, lebih tepatnya mewakili rekan-rekan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini, bahwa pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Saya mewakili Bu Yayen, Bu Yulferiza, Bu Haji Jasmani, dan Pak Sony. Kami berlima, seharusnya berenam, tapi yang satu lagi mengundurkan diri. Kami berlima Power Rangers. Saya Rangers apa ya? Merah kali. Bukan bermaksud ingin mengajari Bapak Ibu, sekali lagi ya. Dalam konsep guru penggerak itu tidak ada konteksnya yang mengajari dan diajari, tetapi yang kita kedepankan adalah kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, segala permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan ini, konsep yang sekarang dikedepankan itu adalah kolaborasi. Mustahil permasalahan pendidikan yang begitu kompleks itu bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Saya yakin nggak bisa, tetapi permasalahan dunia pendidikan bisa selesai manakala kita bergerak bersama. Makanya Pak, pendekatan-pendekatannya sekarang sudah tidak ada yang instruksional dan sebagainya, tapi semuanya adalah berkolaborasi. Jadi di sini kami hanya berperan sebagai bukan pengajar, tapi lebih kepada mendisiplinasikan saja apa yang telah kami terima, kami dengar, kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dalam konteks sekolah mulai muncul budaya-budaya positif. Saya selama kesiswaan, kuping kanan dan kuping kiri saya itu sudah banyak yang menyampaikan, Pak Ganda, aduh Pak Ganda, ya Bu Hidayah, sudah mulai berbahaya ini anak-anak gitu kan, ke kantin dan sebagainya. Karena apa? Mungkin budaya-budaya kita sudah mulai lemah. Mari kita bergerak bersama kita bergandengan, berpelukan nggak? Perlu bergandengan tangan saja. Kita mari mewujudkan lagi budaya positif yang ada di SMA Negeri 6 Kota Serang, sehingga pada akhirnya siswa-siswi kita bisa berkembang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin satu pesan yang disampaikan, kami tidak mengajari tapi lebih kepada berkolaborasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ganda yang SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Dia. Kepada Saudari Dia dipersilakan. Dia. Terus ya. Selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya adalah Nia Ratna Wulandari yang akan membantu penjelasan dari Ibu Bapak panelis ya. Nanti akan dibacakan 3 tema untuk aktualisasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, untuk sesi 1 ini ada 3 pembicara, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi 2 dengan 2 pembicara. Pembicara yang pertama nanti akan disampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Rohimah. Kemudian tema yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Jasmani SEMSI. Kemudian yang terakhir di sesi 1 ini yang akan disampaikan adalah mengenai kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Yeyen Kusriani. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada pembicara pertama. Untuk Bapak Sony Rohimah, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Sony Rohimah, kemudian Ibu Hajah Jasmani dan Ibu Yeyen Kusriani. Kami persilakan. Depan.
Jadi mulai aja. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya kabar baik, kabar baik, tetap semangat, cus. Apa kabar semuanya? Kabar baik, tetap semangat, cus. Satu kali. Dia ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Oke, silakan kembali. Apa-apaan itu ya? Baik. Kita tidak akan bahas dulu sebentar. Boleh lanjutkan dulu, Bu? Oke, ini adalah sebuah teori kontrol menurut Dr. William. Dibacanya Bu Ida apa dibacanya? William Glasser. Ya, William Glasser gitu ya. Ini beliau berpikir bahwa namanya kontrol kita terhadap orang lain hanyalah sebuah ilusi. Ilusi. Guru mengontrol murid, mengendalikan murid hanya sebuah ilusi. Karena sesungguhnya murid itu tidak mau dikontrol kecuali atas izin dia sendiri. Dia mengizinkan atau tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, bahwa semua penguatan itu efektif. Misalnya kita memotivasi siswa dengan cara memberikan reward, door prize, adalah sesuatu yang baik yang bisa meningkatkan motivasi siswa seperti itu. Nah, ini beliau menolaknya. Itu hanya sebuah ilusi, hanya sebuah ilusi. Pada kenyataannya di jangka waktu tertentu anak akan jenuh, akan bosan, atau mungkin malah ketergantungan. Next, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Beliau nggak setuju bahwa yang lain punishment itu justru akan membuat murid merasa gagal, merasa bersalah, dan kemudian bisa mengembangkan dialog diri yang negatif. Kata William Glasser, bukan kata yang lain. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, termasuk kita terhadap murid kita, terhadap anak-anak kita. Kita berhak memaksa, itu hanyalah sebuah ilusi. Dan itu tidak akan efektif dalam jangka panjang. Ketika anak itu tumbuh dewasa, maka dia akan mengontrol pikirannya sendiri seperti itu. Masih ada? Oke. Jadi kembali ke mana disiplin, termasuk tadi Ibu Khalifah dan Ibu Nadia, ketika temannya meminta atau mengambil kertas tersebut, dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bu Nadia tidak memberikan kertasnya, karena dia merasa, oh ini hak saya, Anda tidak berhak untuk mengambilnya. Ibu ini mengizinkan. Bukan berarti Bu Nadia itu bisa mengontrol Bu Khalifah, bukan, tetapi dia mengizinkan dirinya sendiri untuk memberikan kertas tersebut kepada Ibu Nadia, seperti itu. Terus apa itu mana disiplin? Disiplin itu dihajar Dewantara. Nah, Hijar Dewantara itu pendidikan nasional kita, bahwa yang namanya disiplin itu muncul dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Itu disiplin yang benar. Disiplin benarlah yang muncul dari diri sendiri, bukan karena ada reward, ingin mencapai penghargaan, bukan karena ada hukuman, takut kita dihukum, tetapi muncul karena ingin menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Bapak Ibu ngajar datang tepat waktu, bukan karena takut ditegur oleh Pak Ganda, siswanya nanti gurunya aja telat, bukan karena ingin dapat penghargaan. Inilah guru terrajin sepanjang tahun, datang setiap jam 5 pagi gitu kan. Tidak seperti itu, tetapi menghargai diri sendiri, bahwa saya adalah seorang guru, seorang pendidik, harus memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Itu disiplin yang benar, seperti itu. Next. Oke, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang bersifat universal, lepas dari masalah suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang lainnya. Kita tahu di sekolah kita pun beragam ya, baik dari segi suku bangsa, agama, bahasa, termasuk saya juga bahasa aslinya kan bahasa Sunda. Kadang yang tidak nyambung dengan teman-teman murid-murid yang pakai bahasa luar Sunda seperti itu. Tapi ada bahasa persatuan kita sesuai dengan momen kita pada Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Masih ada nggak Bu? Ada.
Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang universal ya, yang saat ini sedang ngetren dalam dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Pasti sudah hafal semuanya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan selain profil pelajar Pancasila, masih ada beberapa nilai kebajikan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau instansi tertentu. Misalnya ada Ibu Pribadi Risk Program, ada sekian nilai kebajikan yang mereka usung, ada Indonesian Heritage Foundation, ada sekian nilai kebajikan yang diusung, ada lagi next selanjutnya The Seven Essential Virtues, betul nulis saja. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dari lifelong guidance, lifelong learning, dan the Firdaus Project. Dan mungkin masih ada nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh instansi yang lain. Dan itu tidak masalah selama nilai ini tidak membatasi pada hal-hal yang bersifat sempit seperti suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Dan terakhir masih ada Bu? Refleksi. Nah, ini sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, atau Anda ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain? Oh, Bapak ini aktif, Bapak ini taat, Bapak ini banyak kegiatannya seperti itu. Atau Anda ingin jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat dasar tindakan Anda? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Kita tidak tahu dengan kondisi orang lain, karena hati adalah milik perorangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suni Rohimat yang sudah menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata disiplin positif itu adalah kontrol terhadap diri sendiri. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikannya itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh bersama. Untuk sesi tanya jawab nanti akan disatukan setelah akhir semua panelis sudah menyampaikan materinya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tema kedua, yaitu adalah mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Jasmani. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, untuk penyemangatkan pembelajaran seperti biasa saya suka diledekin. Aja kendor. Bercanda, aja kendor. Oke ya, kalau saya bilang wong serang, Bapak Ibu teriak 3 kali, aja kendor, aja kendor, aja kendor. Itu ya Bapak Ibu ya. Wong serang, aja kendor, aja kendor, aja kendor. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Anda semua. Oke Bapak Ibu ya, di sini saya akan menjelaskan, sepertinya kita sudah sering mendengar tentang ini ya, kegiatan hukuman, restitusi, konsekuensi yang berangkat daripada kegiatan kita sehari-hari yang termotivasi dari motivasi intrinsik. Nah, di sini saya akan menjelaskan, sepertinya belum selesai ya. Kira-kira Bapak Ibu, saya minta 2 orang maju di sini sebagai bentuk contoh, ya? Sudah ya, silakan di next dulu. Jadi tadi seperti narasumber kita, Pak Sony sudah menyampaikan budaya positif. Dan saya akan melanjutkan tentang teori motivasi. Nah, motivasinya itu ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Oke, seperti apa? Silakan. Oke, lanjut nih. Di sini ada motivasi eksternal, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan?
Nah, berarti kalau anak-anak kalau nggak lakukan, mana PR-mu? Nah, biasanya kan mungkin guru memberikan hukuman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kata-katanya apa yang akan dapat apabila saya melakukan. Jadi motivasinya berasal dari eksternal, karena institusi, mungkin sekolah yang meminta. Kemudian, nah ini, untuk menghargai diri, yang saya katakan motivasi intrinsik, ya. Kata-katanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, kata-kata ini akan bermuara ke dalam motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Next ya. Bapak Ibu, kita sudah kenal Bapak Kiai Haji Dewantara. Saya suka juga Bapak Ibu bilang, Pak Soni bilang, dihajar Dewantara. Ingatko singtulodo, ingmatko manungkaso, tutur handayani. Nah, kata-kata beliau di sini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat diri sendiri. Ya, Bapak Ibu udah jagonya bercakap, masa begini, tidak, Bu Haji Lilis, ya Bu Asia, Pak Yono dan lain-lain. Ya, nah, guru-guru yang disebutkan saya juga hebat lah, pokoknya salut. Ya, oke lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke restitusi, saya minta Bu Asia dan Bu Ida maju dulu ke depan. Ya. Ya ini teman-teman lama saya, satu angkatan PNS ya. Saya bangga sekali. Kok jadi terharu? Bapak Ibu kita udah berapa tahun di sini? 14 tahun sebelum semewah ini SMA 6. Kita baru punya ruangan ini. Ingat angkatan pertama buat UTS dengan almarhum Pak Injang. Ya, di sini belum ada kursi, belum ada apa. Silakan siswa mau tengkurap, mau menghadap ke tembok kemana, yang penting ada UTS waktu itu. Jalan kaki, tapi alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, ya, karena dengan tadi kesabaran semuanya. Ya. Kira-kira saya teman-teman saya yang ketiga ini yang luar biasa, ya. Dari kita awal, ya segala macam, kita sudah mengalami beberapa peraturan, ya. Mungkin bisa Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kota Serang, Bapak Dr. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Teman-teman saya yang masih muda ini untuk apa? Untuk selalu berkembang. Karena yang namanya jadi pendidik itu ya. Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Sekalian, perkenalkan saya adalah Nia Ratna Wulandari yang aku Bapak Panulis ya. Nanti akan dibacakan 3 tema untuk aktualisasi budaya. Nanti akan disampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Bapak Soni Roma. Kemudian tema semuanya kabar baik, tetap semangat, cus. Sama ibu yang belakang silahkan. Nah, jalan orang. Ibu. Oke, untuk penyemangatan pembelajaran seperti biasa saya suka diledekin, bercanda aja dulu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, kita kalau ibu-ibu mungkin dengan makan bersama itu sudah memperbaiki hubungan. Bacakan tadi kita makan apa tuh, Bu? Metis. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita ke anak itu memberi tawaran. Nih kamu mau sekarang hari ini mau bacakan kita masak-masak yuk, kata anak yang lain separuh. Enggak lah, lagi capek habis itu liga olahraga ya. Kita nggak boleh maksain anak. Kita
kita tawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di dalam guru penggerak itu salah satunya guru itu sebagai perannya adalah menuntun, ya, menuntun ke arah tujuan anak. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu dia yang akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi merubah, mungkin Bu Indri, ayo kita bersih-bersih, gitu kan? Mengajak anak-anak, ayo, itu sebenarnya sudah dia lakukan pembinaan karakter anak. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tadi menstabilkan diri nanti. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud keyakinan kelas? Nanti ini ya yang harus Ibu garis bawahi itu motivasi itu adalah keyakinan diri, keyakinan kelas, dan keyakinan sekolah. Oke, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi makanya saya tanya Bu Ida sama Bu Asia, kok peraturan kelas sekarang ada yang ditempel? Kenapa? Saya tanya Bapak Rustomi, ternyata Bapak sudah lulus kayaknya IKM-nya, karena tidak nempelin lagi peraturan. Nah, Bapak itu juga bingung kenapa anak-anak kayaknya lebih ini, karena inilah program pemerintah yang sudah dilaksanakan, yang dimana nanti budaya positif itu yang ditekankan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk memotivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan intrinsik. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, jadi awal muaranya adalah peraturan. Kemudian naik ke keyakinan kelas, kemudian naik ke lingkungan positif, kemudian masuk ke budaya positif. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Oke, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, itu ditawarkan di kelas Bapak Ibu, bukan kita yang membuat. Nah, jangan sampai kita yang membuat sendiri, berarti itu kita memaksakan. Kemudian contoh berikutnya, kami guru dan murid saling menghargai, saling menyayangi. Nah, ini bisa masuk kesepakatan keyakinan sekolah, ya, atau warga sekolah. Kami murid semangat belajar. Nah, ini bisa keyakinan sekolah. Kemudian kami murid peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah sana kesepakatan atau keyakinan ke kelas. Next. Nah, ini ya. Apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, mungkin yang ini ya. Tapi kita di sini di keyakinan kelas tanggung jawab. Kalau saya pagi-pagi biasanya Nana kalau mulai pembelajaran, kemarin sudah buat keyakinan kelas setiap pembelajaran, siapkan buku pelajaran, siapkan buku paket, siapkan pulpen dan handphone untuk pembelajaran online-nya. Jadi kalau saya duduk dia sudah siapkan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekitar 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas kesehatan. Ya, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini buat anak-anak SD ya. Keselamatan dan keamanan. Ya, kemudian tindakan. Nah, kita sering banget guru BK zaman dulu ya, pasti ya. Saya juga sering nyuruh anak-anak ini mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya.
lari mengelilingi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Sudah ada jawabannya ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, berarti konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, saya juga waktu jadi pembina Paskibra sering banget karena push up karena belum ngerjain PR, laporan keuangan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Dan seterusnya Bapak Ibu, silakan nanti kalau butuh bisa ke panitia. Lanjut. Panitianya Pak Ganda dan Pak Roni. Nah, sekarang apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, Bapak Ibu ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau dilihat Bapak Ibu, silakan sambil dibaca. Kira-kira tingkatan emosionalnya lebih tinggi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hah? Emosionalnya lebih mana penekanan kepada siswanya? Hukuman, ya. Tetapi kalau konsekuensi lebih menyeimbangkan. Tetapi kira-kira konsekuensi dengan restitusi tinggian mana Bapak Ibu? Tadi restitusi definisinya sudah dibaca bersama-sama. Kira-kira lebih tinggi restitusi. Next. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, identitas kegagalan dalam hukuman. Nah, di sini identitas sukses disiplin ya. Jadi kita kira-kira sering ada di posisi hukuman, konsekuensi apa restitusi? Ya, ini hanya 2 aja saya bacakan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan. Jadi kita harus sebagai guru katanya Bapak Kepala Sekolah suka menekankan apa? Student center learning. Kita kasih pilihan ke anak. Ya, jadi katanya jangan capek kalau jadi guru di saat IKN ini. Kita kasih pilihan. Nah, sekarang tergantung kita, anaknya mau tidak itu ya menjadi masalah. Tapi kita kembali kepada keyakinan kelas, menyadarkan anak. Apa kira-kira? Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah berarti kembali kepada keyakinan kelas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, kalau di hukuman satu lagi korban mendapat keadilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, jadi kita bahasa kerennya itu menstabilkan diri. Ya, lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, ini sedikit aja keyakinan kelas contohnya. Iya, sedikit lagi ya. Nah, cukup aja katanya waktunya udah habis. Nanti biar Bu Yayan kebagian sama Pak Gata belum ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, satu kali lagi kita ber-SPG supaya kita semangat. Uang serang. Oh, kayaknya nggak semangat. Bumun kayaknya sama Bu Neni ya. Kita ulangi lagi SPG-nya. Uang serang. Aja kendor, aja kendor, aja kendor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hadiah Jasmani atas penyampaian materinya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif ternyata harus ada motivasi intrinsik ya, internal dari diri peserta didik sehingga merasa lebih mudah untuk menjadi disiplin. Kemudian tadi ada restitusi juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Hadiah Jasmani.
Tujuannya itu adalah murid memperbaiki kesalahannya sendiri sehingga menjadi karakter yang lebih kuat. Baiklah, tanpa berlama lagi, untuk pembicara kita yang ketiga pada sesi pertama ini, untuk yang ketiga yaitu adalah kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Yeyen Kusriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Ya, agak ngantuk ya. Kalau saya bilang pagi tepuknya 2 kali ya. Kalau siang berarti 1. Kalau malam berarti setengah ya. Oke. Pagi, siang, pagi, malam. Berarti masih semangat ya. Apa ya? Mungkin lagi. Ulangnya katanya ya, kata pada katanya. Oke. Pagi, malam. Masih belum ya, belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Oke. Siang, malam, pagi. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Untuk materi saya kali ini yaitu tentang kebutuhan dasar manusia ya. Makanya ya, ini ada tujuannya sama kebutuhan dasar manusia ya. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru ya. Lanjut. Oke, nah, selanjutnya ya itu apa? Aktualisasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, ya, berarti kan utamanya kita sebagai guru dulu ya. Nah, apa tuh yang kita lakukan? Yaitu kita bisa memahami kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Kenapa yang mendasari satu melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak baik, ya. Nah, menurut apa tuh? Siapa namanya? William Glasser ya. William Glasser, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuannya tertentu. Tujuan tertentu ya, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Coba apa saja yang tahu? Gimana supaya kita bisa bertahan hidup? Ya, makan. Apa lagi? Bernapas, minum, ya. Ya, jalan-jalan ini ya, biar nggak stres, katanya ya. Oke. Nah. Apa? Berkembang ya, kata Pak Ganda ya. Ya. Itu ya, kebutuhan dasar kita ya, sehari-hari ya. Nah, gimana kalau kebutuhan dasar siswa di sekolah? Coba apa tuh? Ya siswa. Boleh. Itu lagi apa lagi? Bermain, ya boleh apa lagi silakan? Nah, supaya siswa belajarnya apa ya bisa menyenangkan ya, ya kan? Lebih baik lagi apa? Yaitu apa? Rasa aman ya. Mereka tidak tertekan ya di sekolahnya ya, dia dapat ancaman ya. Nah itu. Ya, dan mengancam ya, gitu ya. Baik guru maupun siswanya. Oke, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya. Ya, berarti setiap orang rasa ingin terima orang lain ya. Baik dalam komunitasnya masih ya, dihargai ya kan. Rasa diterima. Siswa pun sama, mereka juga sama ingin memiliki rasa dihargai baik sama temannya maupun sama gurunya ya. Maka kita sebagai guru yaitu kita harusnya apa? Bisa menerima siswa apa adanya sesuai kodratnya masing-masing ya. Karena siswa itu pasti unik ya, mempunyai apa? Mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Ya, keunikannya sendiri ya. Setiap orang pasti punya keunikan masing-masing ya. Oke,
Oke, untuk yang ketiga yaitu kebebasan ya. Nah, ini punya kebutuhan untuk kebebasan ya. Apa itu kebebasan? Ada yang tahu? Pendapat, boleh ya. Apa lagi? Bebas bermain, bebas makan. Itu terakhir seperti ya bungun ya. Oke, untuk kebebasan itu yaitu kebebasan untuk bisa membuat pilihannya sendiri, ya kan? Murid kita berikan kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, ya. Itu kebebasan. Tapi bukan berarti kita bebaskan, membiarkan mereka ya melakukan apa yang mereka mau gitu ya. Misalkan gitu ya, siswa kan gitu. Tapi kita juga di sini nama kebebasan itu yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat, ya kan? Membuat pilihan, ya kan, mencoba hal-hal yang baru yang mungkin bikin mereka penasaran. Kita berikan mereka kebebasan situ, ya. Nah, bisa aja kan, bisa aja kayak begitu, bisa biar siswa nggak bosan di kelas misalkan, ya. Kalau sekolahnya ya, saat pembelajaran, berarti kita bisa menggunakan metode atau model pelajaran yang menarik buat siswa, ya kan, siswa nggak bosan di kelasnya, ya. Atau bisa pembelajaran diferensial ya, 5 menit ya, Bapak berikan tugas ya, menyediakan dengan berbagai macam tugas ya, siswa yang memilih, ya kan. Itu juga bisa mengembangkan kemandirian di siswa, dia bisa mandiri, timbullah motivasi internal dalam dirinya masing-masing, ya. Karena pada dasarnya kebebasan itu ya, itu berarti kita itu memiliki memiliki pilihan, ya kan? Ya, memiliki pilihan, bisa mengendalikan arah tujuan hidupnya, itu ya. Itu kebebasan di sini ya. Nah, yang keempat itu kesenangan atau fun ya. Nah, kalau kesenangan berarti udah pernah tahu belum kesenangan? Ya, nah happy, senang ya. Jadi belajarnya mereka lebih semangat untuk belajar, ya. Maksimal untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu penguasaan atau power, ya. Jadi seperti mempunyai kompetensi masing-masing ya. Nah, di sini pasti setiap siswa itu pengen dilihat sama kita ya, dilihat kalau saya itu punya kemampuan, ya, mengapresiasi dirinya gitu ya. Nah, untuk penguasaan bisa bagi siswa yang punya penguasaan yang tinggi, biasanya mereka mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi ya, bisa pemimpinan. Mereka itu bisanya mengamati dulu sebelum melakukan sesuatu percobaan ya. Ya. Ataupun misalkan kalau untuk penguasaan power yang mereka itu kan biasanya kalau unjuk gigi gitu ya, pengen dilihat sama orang kalau itu punya kemampuan, punya kompetensi, itu penguasaan. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan manusia ya. Nah, kita sebagai guru ya, bisa kan suka ada siswa yang ngeyel dan sebagainya ya. Nah, kita lihat dulu kebutuhan itu perlunya apa, itu yang langsung menghakimi gitu ya. Misalkan kelas ada yang siswa yang ngeyel dan lain sebagainya ya, tentu siswa ini apa pengennya apa gitu, apa butuh rasa terima ya kan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contoh ya. Nah, di sini ada tuh ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Coba siapa ada yang bisa? Apa? Balik lagi. Ada nih. Oh, balik lagi teh. Ternyata ada. Ya, kesenangan. Dia punya kesenangan ya. Ini yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Kasih sayang ya. Terusnya aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Berarti apa itu?
dia bosan nih. Kalau kita bicara mulu ya, nanti kebebasan. Yang keempat itu aku sebel gambarku tidak rapi. Padahal ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa tuh? Apa itu? Kebutuhan apa? Lihat lagi katanya ke ada. Bisa apa? Terima bisa. Apa lagi? Kayak itu? Mohon maaf 1 menit. Ya, lagi. Apa lagi? Penguasaan. Jadi kan dia pengen punya kemampuan, pengen dilihat sama orang, tapi karena gagal ya mau dianya, ya kan, nggak pede gitu ya. Oke, dikit lagi ya. Kalau ini kepanjangan ya, ini tentang guru ya. Ya karena waktunya udah mau habis, udah kita habis dulu aja ya. Udah sampai sini aja karena waktunya udah habis kata Pak Sony dan Antoine yang lainnya ya. Udah sampai sini saya sampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yeyen, Pak Sony dan Ibu Haja Jasmani sudah menyampaikan ketiga materi yang tadi membicarakan tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu harus diawali dari kontrol diri. Selain itu harus ada motivasi internal juga untuk memperkuat dan mengganti hukuman menggunakan metode restitusi tadi. Nah terakhir dengan metode restitusi ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Nah kemudian yang terakhir itu adalah yang dibahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah menyadari kebutuhan dasar peserta didik dapat diterapkan budaya positif. Nah untuk saat ini kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu tamu undangan. Jika ada hal-hal yang masih membuat penasaran atau yang ditanyakan, kami persilahkan. Boleh Ibu? Takut saya. Sangat bermanfaat bagi kami, khususnya kami seorang pendidik. Saya tertarik dengan yang diberikan oleh Pak Sony mengenai disiplin diri. Ini bukan pertanyaan, mohon masukan ataupun sekedar berbagi pengalaman. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang lain, bagaimana cara menumbuhkan disiplin pada diri, bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Padahal kita sudah memberikan contoh, walaupun contoh yang kita berikan tidak sempurna. Yang pertama, yang kedua, saya berikan kepada Ibu Haji Jasmani mengenai restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi siswa. Saya pribadi sudah bertahun-tahun Ibu, hampir 22 tahun mendidik anak dari paket A, paket B, paket C, Ibu KF sampai ke perguruan tinggi sudah saya jalani. Proses untuk restitusi sudah kami tempuh. Misalkan dia untuk kembali ke karakter, kepada kondisi karakter anak. Tapi pada dasarnya kita mentok kepada kondisi di lapangan. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru? Jalan yang sudah kita tempuh itu sudah kita lalui semua, tetapi tidak bisa mengembalikan karakter anak. Sudah kembali baik lagi ke awal. Kita sudah mencoba berkali-kali. Yang ketiga, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Henry sudah menyampaikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Pak Sony, yaitu adalah bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Untuk Pak Sony silakan. Baik,
pertanyaan kedua dulu, baik Bu. Untuk pertanyaan kedua untuk Bu Jasmani, bagaimana tindakan guru ketika sudah menempuh segala cara, tetapi karakter anaknya kembali lagi seperti itu Bu? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa dan ini juga sebenarnya pertanyaan saya juga sebenarnya sebelum CGP ini, tapi dari fasilitator maupun narasumber kami dari CGP ini ada satu poin agak harus digarisbawahi, bahwa tidak satu orang pun yang bisa merubah orang lain. Itu. Jadi dengan mengingat itu, kita mau nyuruh anak itu kayak apapun, kalau motivasi intrinsiknya tidak ada, tidak akan berhasil Bu Ingrid. Nah, jadi motivasi keyakinan diri tadi yang diperkuat kepada anak. Kalau saya waktu kemarin sudah membuat keyakinan kelas, kalau mereka membuat kesalahan itu kita membuat kesepakatan kelas, anak disuruh istighfar, minimal dia membaca surat-surat pendek kalau dia muslim. Nah, itu untuk menumbuhkan keyakinan diri bahwa yang dilakukan itu, coba kata saya, kamu habis melakukan kesalahan, ya jambak-jambakan, lari-lari, saling ngebully, ayo istighfar nak, iya Bang. Terus kamu gimana kalau dari ribut begitu? Ayo saling maaf, iya Bu, saya sadar tadi saya udah melakukan kesalahan. Jadi sikap keyakinan diri berarti apa kemarin? Oh, saling menghormati diri. Jadi kita ibu-ibu mungkin habis pelatihan ini yang wali kelas membuat keyakinan kelas nanti, supaya anak itu kalau dia salah lagi seperti itu capek banget. Kalau dia nggak berubah ya sudah, berarti motivasi intrinsiknya belum timbul. Mungkin kita ngobrol lagi. Ya, cukup Bu Indri? Terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab belum? Oh belum. Baik, terima kasih Bu Indri. Sebenarnya mah kalau berbicara antara saya dan Bu Indri ya, harusnya saya berguru pada Bu Indri dengan sekian pengalamannya yang sudah luar biasa, dan untuk mendisiplinkan siswa pun saya kira sudah lebih paham daripada kita semua. Cuman sedikit mungkin berbagi, menurut saya pribadi, terlepas dari teori-teori yang didapatkan di tingkat kemarin, saya diskusi dengan teman-teman yang lain juga bahwa saat kita berhadapan dengan siswa, apakah kita memilih hukuman, konsekuensi, atau restitusi, itu harus melihat kondisi anaknya. Tidak bisa disamakan, setiap anak tidak bisa disamakan, dan gurulah yang lebih paham dengan kondisi mereka. Kemudian yang kedua, mungkin diperlukan kerjasama dengan orang tua, karena bagaimanapun kehidupan siswa itu tidak hanya di sekolah sekian jam, di rumah sekian jam, di lingkungan masyarakat sekian jam. Itulah harusnya sinergis antara kita dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi anak, kalau Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan jangan berpikir untuk anak kita jadi pintar, karena kalau anak kita ternyata tidak pintar, kita akan kecewa. Maka fokus pada disiplin anak, dan satu kuncinya yang mungkin bisa kita teruskan adalah doa. Kita mendoakan murid-murid kita, anak yang mungkin saat ini kita nakal, sudah kita doakan dalam sujud kita agar dia menjadi baik, karena bagaimanapun doa itu bisa mengubah segalanya. Sekian, terima kasih. Menambahkan jawaban dari Pak Sony, itu trik menumbuhkan disiplin positif itu mungkin dengan cara kita memberikan contoh untuk teladan pada siswa, agar siswa bisa melihat contoh pada kita. Mereka juga bisa melihat bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin di kelas dulu, berikan contoh teladan kepada siswa. Mungkin ya tambahannya untuk jawaban dari pertanyaan dari Bu Hendri ya tentang trik menumbuhkan disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jasmani dan Pak Sony. Untuk pertanyaan Bu Hendri tadi sudah terjawab ya Bu? Sudah cukup. Baik, selanjutnya boleh jika ada yang ingin ditanyakan kembali untuk 3 panelis kita. Sudah? Banyak bertanya.
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, untuk budaya positif di sesi pertama ini kita rasa sudah cukup. Untuk Pak Sony, Bu Jasmani, dan Bu Yeyen, terima kasih untuk kesediaannya memaparkan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sepertinya khususnya untuk kami mungkin yang guru-guru, calon guru untuk dan ibu bapak guru yang akan menerapkan kembali budaya positif di sekolah. Boleh tepuk tangan untuk ketiga panelis kita. Baik, untuk berikutnya akan saya kembalikan kepada MC. Saya tutup untuk sesi satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu sesi seminar budaya positif di sekolah yang kedua, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri kita, Bapak Ganda Yanuar SPD dan Ibu Yul Feriza SPD MM. Mungkin langsung saja ya kepada kedua pemateri untuk menempati posisi di depan seperti itu. Untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Yul Feriza SPD MM dengan tema posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua oleh Bapak Ganda Yanuar SPD dengan tema restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tadi di sesi pertama sudah disampaikan mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi serta keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita akan lebih mendalami lagi yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Nanti akan disampaikan oleh kedua panelis kita. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, Ibu Yul Feriza SPD MM untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, teman sejawat, adik-adik dari Unbaja nggak ada ya, Pak? Teman-teman PPG atas kesediaan waktunya untuk datang memenuhi undangan kami dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kami di CGP ini dengan bahasa modul 1.1, 1.2 sampai 1.4 ini adalah modul terakhir untuk paket modul 1. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan paket modul 2 dan paket modul 3. Melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Sony, Bu Haji Jasmani, kemudian Ibu Yeyen tentang budaya positif di modul 1.4 ini, saya sedikit dengan waktu yang terbatas akan masuk kepada restitusi posisi kontrol. Nah, ini adalah gambar dari guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, ini adalah simbol dari guru penggerak. Ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang saya coba sampaikan ke Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Dilanjut. Fasilitator saya namanya Bapak Haji Wagio dan pengajar praktis saya Ibu Hajah Fitsiah. Dan seperti inilah format yang selalu kami sampaikan ketika kami mengupload tugas di LMS, Bapak Ibu Guru. Lanjut. Budaya positif dengan 5 posisi kontrol.
Next. Penegasan dari yang disampaikan oleh teman saya tadi, Bu Jasmani, bahwa restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dikemukakan oleh Diana Gosen melanjuti dari teori kontrol dari William Glasser tadi. Nah, ciri-ciri restitusi yang tadi sudah disampaikan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi adalah cara yang terbaik. Next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan oleh kita sebagai guru, sebagai orang tua, ataupun sebagai atasan Bapak Ibu. Di mana 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen ini dibagi atas. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya kalau kita sebagai penghukum, bahasanya itu patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Atau misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kalau kita mempraktekkan itu ke anak, itu posisi kontrol yang kita lakukan adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui bahwa sekolah kita membuat aturan datang pagi itu jam 7. Nah, itu sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu 5 posisi kontrol yang mungkin ibu bapak sering lakukan di sekolah. Sebagai kita orang tua di rumah juga mungkin itu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Dengan siswa juga seperti itu. Nah, kemudian next. Posisi kontrol sebagai penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian ada bahasa menghardik. Nah, itu posisi menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih kayak tadi. Kamu nggak kasihan ya sama ibu? Ibu tuh capek nak, malu jadi wali kelasmu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Posisi tubuh merapat pada anak. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid sambil senyum-senyum. Karena kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar aturan sekolah. Dan terakhir, posisi manajer.
Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, di mana murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, tidak kaku dan merapat pada murid. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang diharapkan dengan 5 posisi kontrol ini, kita adalah di restitusi posisi kontrol ini mengambil peran di posisi pemantau atau manajer. Tinggalkan posisi kontrol sebagai penghukum, tinggalkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin teman itu masih setengah-setengah. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita ada di posisi penghukum, yang ada di hati murid itu adalah dendam. Mereka akan sakit hati. Kamu ya, awas kamu. Kalau kamu tidak menurut, kamu lari 10 kali di lapangan bola. Dia tidak akan menyadari bahwa ada hal yang dia langgar, tetapi yang ada dendam di hatinya. Jadi ketika mungkin mobil Bapak Ibu parkir di parkiran mobil atau motor, awas ini mobil Bu Ida, gue garet, sakit hati gue, gitu kan? Tadi gue dimarah-marahin, ada dendam. Atau mungkin dia semakin merasa makin jadi untuk membuat kesalahan. Kemudian ketika kita berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah ini jangan merasa berharap empati dari anak Bapak Ibu. Justru yang ada, mereka yang tidak bisa menstabilkan emosinya akan merasa, ya Allah, aku ini sampai bikin orang tuaku sedih begini ya. Ya Allah, guru walasku sampai malu denganku. Aku ini nggak ada guna. Aku ini nggak ada bagus-bagusnya. Akhirnya kalau anak itu punya bahasanya Pak Ganda, kalau misalnya introvert atau apa, bisa jadi dia akan menyakiti dirinya karena dia merasa dia nggak guna. Jadi jangan bahasa kita membujuk murid, mengajak mereka untuk mengikuti aturan yang ada, tapi dengan cara semakin membuat rasa tidak bersalah di diri mereka. Dan saya jujur ke anak saya juga pernah saya seperti ini, terutama ke Raihan. Saya bilang, ya Allah Dek, kamu ini gak kasihan ya sama Bunda. Bunda ini udah kayak gini, apa coba kata ayahmu? Nah, kalau anak itu saking merasa gak gunanya dengan dirinya, bisa jadi gue bunuh diri aja lah. Kalau emak gue jadi kayak gini gara-gara gue. Jadi ternyata pembuat rasa bersalah itu bukan posisi kontrol yang diminta oleh teori budaya positif. Nah, kemudian di posisi teman, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ke anak murid tuh, "Hai bro, apa kabarmu hari ini?" gitu atau apa. Mungkin dengan kita anak itu dekat, tapi belum tentu dengan guru yang lain. Ada negatif dan positifnya dari posisi kontrol sebagai teman tadi. Negatifnya, ketika dia tidak dengan kita, bisa jadi dia tidak akan menghargai guru lain seperti dia menghargai kita, karena yang dia anggap temannya itu cuma kita. Nah, jadi ada positifnya, ada negatifnya sebagai teman itu. Misalnya, ya udah kali ini Bapak bantu kamu, tapi lain kali bereskan ya. Nah, itu posisi dengan kita sebagai orang yang dianggap Bapak ini bisa jadi teman saya, atau Ibu ini bisa jadi teman saya. Tapi dia belum tentu akan berlaku seperti itu ke gurunya yang lain. Gitu. Bapak kan udah bantu kamu berapa kali, masa kamu nggak mau bantu Bapak? Nah, itu dengan teman, jadi ada negatif, ada positifnya. Jadi kita itu diarahkan lebih kepada posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi paling akhir yang diinginkan dalam posisi kontrol ini. Kalau kita sebagai pemantau, kita berperan mengacu kepada konsekuensi dan keyakinan. Datang anak terlambat masuk kelas,
Sekarang jam berapa? Jam 7:30 Pak. Kamu tahu kelas dimulai jam berapa? Tahu Pak. Jam berapa? 7:15 Pak. Atau 7:30 misalnya. Terus konsekuensinya apa? Nanti di jam pelajaran terakhir saya harus tinggal dulu di kelas Pak untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, kamu udah tahu kan konsekuensinya? Silahkan laksanakan. Itu pemantau. Kalau kita di posisi manajer, kita bersama dengan anak-anak tersebut menuntun mereka sehingga mereka tahu, sadar apa yang mereka lakukan bertentangan dengan aturan yang ada atau keyakinan sekolah yang ada atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di posisi manajer ini, nada suara kita tidak tinggi, tidak melemah juga. Nada suara kita itu nada suaranya itu tulus, kemudian tidak kaku. Kemarin itu kita sempat membuat video tentang segitiga restitusi yang nanti disampaikan oleh Pak Ganda, bagaimana kita melakukan posisi kita sebagai manajer. Dan saya mengambil 2 orang siswa untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi ini. Di posisi manajer itu, kelas 12 MIPA 2 itu Dava dengan rambutnya yang panjang di bagian depan. Kalau saya skenariokan, dia kalau belajar itu selalu megangin rambutnya karena menghalangi pandangan. Nah, saya bilang ke Dava itu, apa manfaatnya Dava dari rambutmu yang panjang itu? Sebenarnya sih nggak ada Bu, saya cuman pengen ngerasain aja, kata orang keren gitu rambutnya gondrong gitu. Tapi kamu tidak merasakan manfaatnya kan? Tidak Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan merapikan rambut saya Bu, saya akan potong biar kelihatan rapi dan tidak menghalangi pandangan saya. Nah, jika kamu meyakini seperti itu, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, kemudian taat aturan. Oke Dava, Ibu tunggu rambutmu yang rapi di pertemuan kita minggu depan. Siap Bu. Nah, itu skenario saya. Terus skenario saya yang kedua, anak repatriasi Adem, Sirlin. Dalam skenario itu dia merasa teman-temannya di kelas itu ngomongin dia di belakang gitu, karena dianggap dia anak baru yang banyak gaya, berlagu. Nah, Sirlin emosi, marah-marah ke temannya, dan diantaranya temannya itu Ayu gitu. Dia marahin, kamu tuh yang ngomongin saya, emang saya siapa? Dan memaki-maki Ayu. Saya panggil. Nah, di situ saya bilang, Sirlin, kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama untuk membela diri ibu. Karena apa? Karena dituduh dengan hal yang tidak kita lakukan. Iya Bu, saya emosi. Ini skenario loh Bapak Ibu, bukan kenyataannya ya. Kemudian sebenarnya Sirlin itu tipikal orangnya seperti apa ya? Saya itu sebenarnya orang yang tidak gampang emosi Bu. Saya itu orang yang menghargai orang lain. Saya itu sebenarnya sabar Bu. Tapi Ayu sudah kelewatan. Nah, kita berempati dengan mengatakan bahwa ibu juga akan seperti itu. Kalau ibu jadi kamu, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Ganda gitu ya. Nah, bagaimana di posisi manajer ini akhirnya siswa tadi dari dorongan intrinsiknya, internal dia, tanpa paksaan, tanpa kita yang memberikan penawaran, dia menemukan sendiri kesadaran apa yang tumbuh dari dalam dirinya sehingga dia tidak akan lagi melakukan hal yang sama. Seperti saya bicara lagi ke anak saya Raihan, karena dia merokok, bahasanya dia sudah kuliah di semester 7 gitu. Saya praktekkan restitusi ini. Raihan, apa manfaat rokok untukmu? Nggak ada sih Bun, gitu. Cuma ikut-ikutan teman gitu kan. Kemudian apa yang kamu rasakan dengan merokok? Batuk, kemudian nafas sesak. Kalau sudah begitu, apa yang kamu yakini? Rokok itu nggak bagus buat kesehatan. Dia menyebutkan sendiri apa keyakinan-keyakinan dia, kita hanya menuntun. Kemudian kalau begitu, apa
apa yang akan kamu lakukan? Saya coba berhenti merokok. Itu bahasa dari dia, bukan kita yang memberikan. Saya akan coba berhenti merokok. Nah akhirnya kalau kita memaknai bahasa itu lahir dari anak itu sendiri, pasti setiap dia akan merokok, dia akan ingat bahwa rokok itu nggak bagus untuk kesehatan. Rokok itu menimbulkan batuk, membuat sesak nafas. Ya udahlah, nggak jadi. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, tanpa kita yang memberikan penawaran. Jadi itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol restitusi dari modul kami di 1.4. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Kalau di bahasa CGP itu Ibu Bapak Guru hebat. Jadi sharing ini mudah-mudahan menjadi acuan juga bagi Ibu Bapak guru di kelas, di sekolah untuk menuntun putra-putri kita, siswa-siswa kita berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri, potensinya sendiri, menuju well-being seperti yang Bu Haji Jasmani katakan, kebahagiaan dan keselamatan hidup yang setinggi-tingginya. Terima kasih, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yul Feriza SPDMM yang sudah menyampaikan materinya mengenai 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita di sini diarahkan gitu ya untuk menjadi pemantau atau manajer seperti itu. Baik, untuk pemateri selanjutnya adalah Bapak dan Dayanuar SPD yang akan menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Langsung saja kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Ida tadi. Ini bel lemper atau ya? Bapak Ibu, sebelum ke ini kita games dulu lah ya. Karena sudah padahal ini belum jam 12 ini. Ya. Makanya jangan nasi goreng aja. Baik, gamenya naon Bu Kartini biasanya? Gini aja lah, yang mudah aja, ayam-ayam, bebek-bebek, oke? Yang biasa kita laksanakan di kelas. Tapi kata kuncinya apa Bu Gina? Kata kuncinya apa? Ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Oke ya. Buas ya. Pendiri Yayasan kita Batas Serang nih beliau. Baik, tangannya dikeluarkan, tangannya sudah dikeluarkan, takutnya masih di saku aja, duduk aja. Kalau berdiri bahaya nantinya, oke? Baik, kita tepuk tangan, ikuti apa yang saya lakukan ya Bu ya, oke? Ayam, bebek. Tapi tepukan tangannya biar semangat, ya. Agak susah gitu. Kita lepas dulu nih ya. Ya. Ayam, bebek. Kurang semangat ah. Ya, yang semangat ya. Bu Indri, jangan mikirin telur udah ada yang ngurus. Ya. Telur. Telur. Enggak ada di kesepakatan kita ya. Ayam, telur. Berapa ayam? 1. Salah. Ya, ulangi lagi. Ya. Telur lagi. Bebek, ayam. Ada berapa ayam? 2. Salah. 3. Berapa? Ulangi lagi, sekali lagi ya. Berarti belum ada yang fokus nih. Ikuti apa yang saya lakukan, ya. Saya katakan apa saya lakukan? Ya, saya lakukan. Oh, tangannya berarti. Iya, begitu. Saya katakan. Lakukannya dong. Ya, betul. Ya. Protes aja ini. Udah sok, apa yang sekarang udah kita balik. Apa yang saya katakan ya, begitu kan? Oke, kalau tadi kan apa yang saya lakukan ya.
Telur ayam. Telurnya ayamnya 2. Oke. Belum klop berarti ya. Lalu satu kali lagi aja ya. Lakukan apa yang saya katakan. Telur ayam. Berapa ayam? Karena yang diminta adalah yang saya lakukan adalah kurang tepat. Baru yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah identitas sukses itu muncul, tadi identitas sukses muncul ketika kita melakukan stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Jadi si anak teh udah nggak terpuruk lagi nih, Bu Ayu di BK ya. Coba lakukan nanti. Saya juga minta restitusi. Karena apa? Kemarin Bu Indri mohon izin saya cerita. Saya coba lakukan restitusi ini kepada yang terlambat. 25 orang yang terlambat. Tapi kewalahan. Karena apa? Banyak yang terlambat. 25 restitusi ada yang nggak ideal. Karena idealnya kan restitusi itu satu. Karena mungkin kalau misalnya yang terlambatnya nih, yang ini terlambat, bukan ini beda alasannya dengan Bu Yeyen. Bu Yeyen beda dengan Bu Ida. Tetapi saya coba lakukan restitusi. Coba keluarkan suratnya, kertas dan pulpen. Yang pertama saya lakukan adalah, ada enggak di sekolah kita keyakinan atau aturan yang menyatakan tentang kedatangan siswa? Anak nulis, ada Pak, bahwa datang itu jam sekian. Berarti anak tahu tuh. Sampaikan dulu. Tahu nggak ada keyakinan itu? Kalau sudah tahu ada keyakinan itu, saya tanyakan yang kedua. Kalau begitu, yang kedua, coba jujur. Perilaku kamu hari ini tuh sesuai nggak dengan keyakinan itu? Anak mulai muncul ya. Ada juga anak yang jawabnya yang ya, tidak. Saya kembalikan. Mohon jawab yang benar. Setelah itu kemudian apa yang dilakukan? Bu, oke, ya udah nggak apa-apa. Kamu hari ini terlambat nggak apa-apa karena kondisi memang macet. Ya, Bapak juga pernah terlambat. Saya lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, terakhir adalah baru kita mendorong. Sok kira-kira agar kejadian ini tidak terulang lagi, apa yang perlu kamu lakukan? Jadi restitusi itu sifatnya bukan dari kita, Bu. Besok ya, kamu terlambat berarti kamu bangun harus jam 5. Ya, menyalakan alarm. Saya mau terbuka alarm. Saya nggak punya alarm, gimana Pak? Jadi kan tidak sesuai dengan kondisinya. Maka yang kita perlu lakukan adalah kita pandu agar itu anak menyampaikan sendiri solusinya. Begitu. Ya. Nah, setelah kemudian identitas sukses muncul, maka kemudian perilaku salah telah tervalidasi. Baru yang terakhir, yang tadi langkah menanyakan keyakinan itu adalah apa? Siswa dihubungkan dengan keyakinan yang ada. Tuh, berarti kamu sudah sepakat ya bahwa oke, nggak apa-apa kamu berbuat salah. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan telah memang bertentangan dengan aturan. Maka siap nggak mempelajari untuk sesuai dengan aturan yang ada? Begitu. Dikembalikan lagi si anak itu untuk kembali kepada keyakinan atau peraturan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan cari tadi, dengan posisi kita sebagai seorang manajer, dibantu. Kalau ada yang berkelahi, dalam contohnya misalnya berkelahi, kancingnya lepas 2, jangan kita yang jahitin, tapi apa? Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh ini Bu, benang untuk menjahitkan kembali kancing baju saya yang lepas. Karena kalau misalnya kancingnya lepas, ibu saya marah. Bisa menjahitnya, perlu apa, dan sebagainya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan 3 restitusi ini. Dan memang, kalaupun pada akhirnya bisa terjadi misalnya setelah direstitusi kembali lagi melakukan kesalahan. Saya pikir proses pendidikan itu adalah bukan proses yang berhenti. Artinya selama terus siswa itu berpendidikan, kan ada istilah pembelajaran sepanjang hayat. Maka mungkin anak akan melakukan kembali kesalahan, mungkin saja. Maka tolong tidak berhenti juga melakukan restitusinya. Pada akhirnya kenapa? Ayo bimbing lagi.
Ya, pada suatu Sabtu ketika si anak itu, oh ya, dari 25 yang tadi saya restitusi dengan, walaupun saya memang meyakini itu tidak ideal, besoknya yang telat tinggal 7 Bu, dari 25 itu. Nah dari 7 itu besoknya lagi ada yang 2 lapor ke saya, termasuk anak IPS 5 tuh kayaknya, 12 IPS 5 anaknya Bu Juju. Pak, saya udah nggak terlambat lagi. Tapi kemarin Anda juga terlambat dia. Berarti kan memang kembali lagi, berarti harus kita lakukan restitusi kembali. Nah dengan materi restitusi ini saya harap tuh Bapak Ibu juga mencoba sekarang untuk melakukan restitusi terhadap anak didiknya. Misalnya di Bu Dini, ya Bu Dini ada tuh siswa Bu Dini yang tiap hari si itu ya yang padahal tuh bapaknya oh udah, oh iya udah datangnya udah ini ya berarti ya. Berarti kan coba direstitusi gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yanuar yang sudah menyampaikan materinya mengenai segitiga restitusi yang melalui 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber kita, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Oh sudah ya. Karena sudah masuk waktu mau Jumatan ya. Nah, mungkin dicukupan saja jika ada pertanyaan nanti mungkin langsung ke dua narasumber di belakang seperti itu. Nah, baik. Oh ada satu. Jangan pegang mic ini. Gimana caranya megang mic? Aduh, sepatunya dulu Pak. Makanya di sini orang mau nanya segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya ingin menanyakan yang tadi Pak Ganda sampaikan mengenai segitiga restitusi ya Pak. Nah di situ kan ada segitiga yang apa namanya yang masing-masing mana dulu yang mesti dilakukan gitu ya. Kalau idealnya gitu Pak, kira-kira yang mana ya? Gitu. Saya hanya ingin menanyakan idealnya yang mana gitu untuk dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ida, tadi dalam posisi ini kan segitiganya kesini. Jadi segitiga ini memang konsepnya harus muncul, harus dilakukan, Bu Ida, ketika kita melakukan restitusi. Tetapi dalam prakteknya tidak harus berurutan. Urutan pertama dalam teorinya adalah pertama menstabilkan identitas itu. Kita harapkan seorang anak yang sedang dalam identitas gagal itu anak merasa dirinya sebagai seorang pelanggar, begitu. Kita coba stabilkan dulu agar dalam diri anak ini kemudian tidak berkecil hati. Dia sebagai seorang pelanggar, tetapi dibesarkanlah hatinya, disampaikanlah, distabilkanlah identitasnya bahwa kamu berbuat salah itu sesuatu yang wajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kira-kira kalau misalnya ibu berbuat salah, dibegitukan Bu, apa yang terjadi dalam diri ibu secara perasaan? Akan lebih baik ya Bu ya? Ketika anak lebih baik inilah baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan. Idealnya seperti itu Bu.
Karena kalau misalnya dalam posisi tidak stabil identitasnya, mungkin saja tidak akan bisa mendengar yang lain, masuk yang lain. Tidak terkait dengan segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah tadi validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Walaupun pada praktiknya tidak harus berurutan seperti itu, tetapi tiga-tiganya memang diperlukan ada. Ya, terima kasih. Menambahkan tadi Bu Ida, mana dulu prioritas untuk pelaksanaan segitiga restitusi itu? Memang langkah pertama itu lebih kepada stabilkan dulu identitas anak tadi. Dari dia menjadi pesakitan, kita angkat dia moralnya bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Gitu. Semua orang juga pasti pernah melakukan itu. Nah, kemudian setelah dia muncul rasanya, baru nanti kita masuk validasi tindakan yang salah. Atau mungkin antara validasi dengan keyakinan ini, boleh keyakinan dulu juga boleh. Gitu. Baru di akhir kita validasi. Tadi kamu melakukan apa? Setelah dia tahu keyakinannya bahwa itu salah. Ya, betul. Itu yang paling pertama. Itu saja, karena waktunya sudah sangat mepet sekali, yang bapak-bapak harus Jumatan, kita langsung tutup saja. Kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini, tibalah kita waktunya di penghujung acara aksi nyata aktualisasi budaya positif. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah datang dan membersamai kita. Mudah-mudahan apa yang kita bagi hari ini dapat mewujudkan SMA Negeri 6 Kota Serang menjadi lebih baik lagi dan memunculkan budaya positif di sekolah kita. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.